A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video yang akan menyelami kisah dan perjalanan Nabi Musa alaihissalam, mengungkap dakwahnya yang penuh hikmah, mukjizatnya yang menakjubkan, serta keteladanannya yang inspiratif dalam satu video. Di Mesir kuno, Bani Israel hidup tertindas di bawah Fir'aun. Musa lahir saat ada ancaman pembantaian bayi laki-laki Ibrani karena Fir'aun takut ramalan tentang seorang anak yang akan menggulingkannya. Dengan naluri keibuan yang kuat, Yukabat menyembunyikan Musa selama beberapa bulan. Ketika risiko tertangkap semakin besar, ia mengikuti bisikan ilahi, membuat peti kecil, meletakkan Musa di dalamnya dan menghanyutkannya di sungai Nil. Peti Musa ditemukan dan dibawa ke Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah memohon agar Fir'aun mengadopsi bayi itu karena merasa iba. Fir'aun setuju melihat keuntungan politis membesarkan anak Ibrani di istananya. Musa tumbuh besar di istana dengan pendidikan dan kemewahan terbaik. Namun, ia tak lupa asal-usulnya dan menyaksikan bagaimana kaumnya diperlakukan buruk oleh penguasa Mesir. Suatu hari, Musa melihat mandor Mesir memukul pekerja Ibrani. Ia membela pekerja itu dan tanpa sengaja membunuh mandor tersebut. Takut akan pembalasan Fir'aun, Musa melarikan diri ke Madian. Di Madian, Musa alaihissalam memulai hidup baru sebagai pengembala. Ia bekerja pada seorang pria bernama Syuaib yang memberinya tempat tinggal dan menikahkan Musa alaihissalam dengan salah satu putrinya. Musa alaihissalam menghabiskan 10 tahun di Madian belajar tentang kehidupan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Setelah 10 tahun, Musa merasa terpanggil kembali ke Mesir. Di Gunung Sinai, ia mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya membebaskan Bani Israel. Musa yang merasa tak pantas dibantu oleh Tuhan dengan Harun, mereka kembali ke Mesir menghadap Fir'aun. Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan untuk membebaskan Bani Israel, tetapi Fir'aun menolak dan menuduh Musa sebagai penyihir. Mesir ditimpa bencana alam. Fir'aun berjanji membebaskan Bani Israel jika bencana berhenti, tetapi ia ingkar setiap kali bencana mereda. Tuhan memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka melarikan diri dan terjebak di tepi Laut Merah, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Dalam situasi tanpa harapan, Musa berdoa dan laut terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel. Saat Fir'aun mengejar, laut menutup dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Musa memimpin Bani Israel menuju kebebasan, menghadapi tantangan seperti kelaparan dan kehausan. Di Gunung Sinai, ia menerima 10 perintah Tuhan. Musa menghabiskan sisa hidupnya memimpin Bani Israel, menghadapi kesulitan namun tidak pernah menyerah pada misinya.
Musa tidak mencapai tanah perjanjian, meninggal di padang gurun setelah 40 tahun memimpin. Warisannya sebagai nabi dan pembebas tetap hidup. Dakwah Nabi Musa diantaranya menekankan keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa, menyerukan perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang status sosial atau etnis, memberikan kerangka hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam antara lain tongkat berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, tongkat yang bisa membelah laut, diturunkannya kitab Taurat, menghidupkan orang mati. Dan keteladanan Nabi Musa di antara lain ialah berani menghadapi penguasa yang tiran untuk membela kebenaran, merasakan penderitaan orang lain dan berjuang untuk meringankan beban mereka, tidak menyerah pada misinya meskipun menghadapi banyak kesulitan. Kisah Nabi Musa adalah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Ia adalah contoh menghadapi tantangan hidup dengan keberanian, keyakinan, dan keteguhan. Semoga kisah Nabi Musa menginspirasi kita untuk selalu berani, yakin, dan teguh dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.